Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reni Valentino dengan NIM 044033223801. Lalu ada teman saya. Video ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dengan mata kuliah jaringan bisnis untuk mempresentasikan hasil wawancara dari setiap restoran-restoran dan studi case yang kami pilih itu restoran bakso. Di sini kita akan mempresentasikan analisis jaringan bisnis pada restoran bakso. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Bakso adalah salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Hidangan berbentuk bulat seperti bola ini yang terbuat dari campuran daging giling, tepung, dan rempah-rempah telah menjadi makanan favorit lintas generasi. Bakso tidak hanya mudah ditemukan di setiap sudut kota, tetapi juga memiliki variasi rasa dan penyajian yang terus berkembang seiring waktu. Di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat, bakso dapat mampu mempertahankan eksistensi sebagai salah satu makanan yang paling dicari baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Penelitian ini berfokus pada 10 restoran bakso yang berlokasi di tempat berbeda, tetapi memiliki jenis usaha yang sama, yakni penyediaan hidangan bakso sebagai menu utama. Dengan mempelajari jaringan bisnis masing-masing restoran bakso, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola kerja usaha mikro di sektor kuliner dan strategi yang mereka gunakan untuk bertahan serta berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Next, yang kedua ada rumusan masalah. Apa saja faktor yang mendukung popularitas bakso sebagai kuliner khas Indonesia dan bagaimana inovasi dalam penyajian rasa serta pemasaran bakso dapat meningkatkan daya tariknya. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen dapat memberikan wawasan untuk mengembangkan strategi inovatif yang dapat meningkatkan daya saing bakso di pasar lokal. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Poin pertama, menganalisis faktor yang mendukung popularitas bakso sebagai kuliner khas Indonesia berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen serta menilai potensi bisnis inovasi yang ada. Poin kedua, mengembangkan rekomendasi strategi inovatif untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing bakso di pasar lokal maupun internasional dengan mempertimbangkan hasil wawancara mengenai tren dan preferensi konsumen. Yang keempat, ada metode penelitian. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi langsung dari pemilik restoran bakso di 10 lokasi berbeda, dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang berbagai aspek operasional dan strategi yang diterapkan dalam menjalankan bisnis restoran bakso. Pertanyaan wawancara semi terstruktur mencakup topik seperti inovasi produk, adaptasi terhadap tren konsumen, strategi pemasaran, dan pengolahan bahan baku. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Poin pertama ada bakso sebagai kuliner khas Indonesia. Bakso adalah salah satu makanan yang sangat populer di Indonesia. Makanan ini memiliki sejarah yang panjang dan berakar pada pengaruh kuliner Tionghoa yang diadaptasi dengan cita rasa lokal Indonesia. Yang kedua ada strategi pemasaran kuliner. Dalam konteks bakso, strategi pemasaran harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tren makanan saat ini, daya tarik visual, serta konsep bisnis yang diusung oleh pelaku usaha seperti penggunaan media sosial yang merupakan salah satu strategi pemasaran yang paling efektif di era digital ini. Yang terakhir ada inovasi dalam dunia kuliner. Inovasi dalam dunia kuliner bukan hanya mencakup perubahan pada rasa, tetapi juga pada cara penyajian, penggunaan bahan baru, serta konsep-konsep baru yang lebih kreatif. Dalam konteks bakso, inovasi menjadi aspek penting yang memungkinkan bakso untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Baik, untuk selanjutnya pembahasan. Nah, ada faktor-faktor pendukung popularitas bakso. Jadi hasil wawancara ini mengungkapkan bahwasannya popularitas bakso ini tuh didukung oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor utama yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Faktor pertamanya adalah cita rasa. Yang pertama ada cita rasa yang khas dan variasi menu yang beragam. Lalu mayoritas responden menyebutkan bahwasanya inovasi bakso-bakso lainnya itu seperti bakso isi keju, bakso pedas, dan juga bakso siput. Nah, berhasil menarik perhatian pelanggan nih. Nah, selain itu, harga yang terjangkau juga menjadi alasan utama uh,
bagi banyak konsumen yang memilih bakso dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. Lalu untuk inovasi produk dan strategi pengembangan, nah penelitian ini juga menemukan bahwasannya inovasi produk merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan oleh pelaku usaha bakso untuk mempertahankan daya saing nih. Jadi beberapa inovasi yang ditemukan meliputi variasi rasa dan juga penyajian. Nah, lalu sebagai contohnya, beberapa pelaku usaha nih, restoran-restoran bakso yang kita teliti itu menciptakan rasa baru seperti bakso isi mozzarella, bakso dengan kuah pedas, dan juga bakso yang dilengkapi dengan saus spesial. Nah, jadi merupakan banyak inovasi-inovasi lainnya juga. Lalu strategi pemasaran yang digunakannya, jadi setiap restoran yang kita wawancarai, dalam upaya menarik dan mempertahankan pelanggan itu pelaku usaha bakso menerapkan berbagai strategi pemasaran nih. Nah, salah satu strateginya itu yang paling menonjol yakni pemanfaatan media sosial. Jadi hampir semua pelaku usaha menggunakan platform seperti Instagram dan juga TikTok untuk mempromosikan produk mereka, baik melalui unggahan gambar maupun video yang menarik. Dan juga selain itu, semua restoran-restoran yang kami wawancarai, mereka tuh kerjasama dengan influencer ataupun KOL, Key of Leadership, untuk memperluas jangkauan pasar nih. Dan juga yang terakhir ada poin tantangan dan peluang. Jadi penelitian itu mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha bakso. Jadi salah satunya yaitu persaingan yang ketat, juga mengingat banyaknya usaha bakso di wilayah Bandung nih yang menciptakan banyaknya kompetisi yang sangat tinggi, jadi banyak kompetitor. Jadi selain itu fluktuasi harga bahan baku juga, dan khususnya daging dan bumbu. Jadi seringkali menjadi kendala utama yang mempengaruhi biaya produksi. Oke, lalu pembahasan analisis perbandingan di setiap restoran-restoran yang ada. Untuk bakso Enggal Malang itu berdiri pada 1928 ya. Jadi awalnya itu dari gerobak ke restoran. Mereka produksi 2000 butir bakso per hari. Nah, fokusnya tuh mereka dari kualitas daging, efisiensi biaya, dan juga inovasinya tuh mereka menambahkan variasi-variasi minuman. Lalu ada bakso Semar, mereka berdiri pada 1970 dari pikulan ke modern. Nah, produksinya tuh 1000 butir bakso ya. Lalu fokusnya tuh mesin ataupun kontrol kualitas ketat nih. Ada inovasinya tuh mereka kayak lebih beda dari yang lain, jadi mempunyai meeting room, karaoke room di restoran baksonya itu. Dan ini sangat unik sekali. Lalu di Bakso Malang, mereka berdiri pada 2013. Nah, Bakso Malang itu bukan yang merintis dari gerobakan, namun mereka tuh hasil collab dengan chef. Jadi mereka tuh kolaborasi dengan chef gitu. Jadi mereka bikin restorannya, lalu mereka mencari chef untuk bisa kolaborasi membuat restoran bakso Malangnya ini. Mereka produksi 50 atau sampai 100 porsi per hari. Lalu mereka fokusnya pada variasi unik yaitu pedas dan bakso keju. Untuk inovasinya mereka difokuskan pada promosi dan diskon. Nah, next ada bakso Rusuk Jos. Mereka berdiri pada tahun 2015. Mereka dikenal dengan bakso rusuk. Nah, mereka produksi dari 300 sampai 500 porsi per hari. Lalu fokusnya tuh mereka di kuah gurih dan juga bahan yang berkualitas. Nah, inovasinya tuh mereka melakukan tester gratis dan juga promosi online. Next ada mie bakso Ramdan. Mereka berdiri dari tahun 2010 dan fokusnya tuh dari bahan-bahan yang fresh ataupun mereka produksi dari 200 porsi sampai 400 porsi per hari. Nah, fokusnya tuh mereka di mie bakso kuah susu. Inovasinya mereka promosi media sosial, baik KOL. Lalu next ada bakso gemoy Pak Wahyu, mereka berdiri pada tahun 2018, fokusnya tuh rasa khas. Mereka produksi dari 300 sampai 600 butir per hari. Fokusnya mereka di kuah gurih dan rempah alami. Inovasinya ada bakso keju sambal pedas. Dan ada bakso Mantatang yang berdiri pada tahun 2013 dengan harga-harga yang terjangkau. Mereka produksi 500 sampai 800 butir per hari, dan juga mereka fokusnya tuh pada kuah rempah, bakso homemade, dan inovasinya tuh bakso isi sambal pedas. Lalu ada bakso Sultan Parib yang berdiri pada tahun 2015, memiliki varian-varian yang menarik. Produksinya 600 sampai 1000 butir per hari. Mereka fokusnya di bakso keju dan juga tom yum, dan memiliki inovasi menu bakso pedas. Lalu ada bakso Cap Haji, mereka berdiri pada 2010 dengan rasa dan pelayanan yang ramah. Produksinya tuh 500 sampai 1200 per hari. Lalu fokusnya tuh pada kuah rempah dan bakso cincang, dan inovasinya tuh bakso mozzarella. Dan next ada bakso Rusuk Samanhudi. Mereka berdiri pada tahun 2012. Mereka tuh memiliki ikon bakso rusuk
dan produksi 800 sampai 1000 butir per hari. Lalu mereka fokusnya pada bakso rusuk khas Bandung dan memiliki inovasi varian-varian menu baru. Oke. Nah, lalu untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan analisis yang telah kita lakukan terhadap 10 restoran bakso di wilayah Bandung ini yang sudah kita wawancarai, dapat disimpulkan bahwasannya usaha bakso itu memiliki potensi yang sangat cukup besar untuk jadi sebagai sumber pendapatan, terutama dengan konsep yang tepat dan juga pengelolaan yang baik. Dari data yang kita peroleh, bahwasanya usaha bakso yang dijalankan itu dengan pendekatan yang baik terhadap kualitas produk, pemasaran dan juga pengelolaan keuangan, mereka dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan by wawancara. Jadi beberapa usaha bakso yang dianalisis itu menunjukkan laba bersihnya per bulan itu cukup besar ya. Kita nggak bisa sebutkan beberapa nominalnya karena bagi restoran mereka tuh itu off the record, jadi kita nggak bisa sebutkan. Jadi meskipun terdapat perbedaan signifikan di dalam pengeluaran operasional dan biaya bahan baku, variasi dalam pendapatan dan pengeluaran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, termasuk lokasi usaha, harga jual, kualitas bahan baku, serta strategi pemasaran yang diterapkan oleh masing-masing usaha. Nah, lalu untuk sarannya itu mungkin pengusaha bakso harus selalu memantau ya terhadap tren pasar dan juga harus adaptasi dengan cepat nih terhadap perubahan permintaannya. Misalnya saat tren makanan sehat sedang naik, gitu menawarkan menu bakso yang lebih sehat dengan bahan baku yang lebih alami dan rendah kalori, itu bisa menjadi langkah yang cerdas. Jadi melalui inovasi yang berkelanjutan, pengusaha dapat memastikan usaha-usaha bakso mereka tuh tetap kompetitif nih terhadap kompetitor yang lain dan relevan juga di pasar yang terus berkembang. Nah, oke. Next ada lampiran. Ini beberapa dokumentasi kita pada saat wawancara di semua restoran-restoran bakso yang kita kunjungi. Dan itu sekian untuk presentasinya. Akhir kata, jika dalam proses presentasi kami ini terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.